Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Beban Kerja, Target Produksi, dan Waktu Standar. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Katarina Elvira Suryanti Engkok, NPM 171. Perkenalkan, nama saya Indah Imani, NPM 19321213995. Perkenalkan, nama saya Relian Putri Eka Wardani, NPM 19321114141. Perkenalkan, nama saya Dimade Dwi Permanayati, NPM 1932121154. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Susanti Febriani, NPM 1932121017. Perkenalkan, nama saya Putri Ida Ayustri, NPM 19321111047. Di sini saya akan menjelaskan tentang beban kerja. Beban kerja adalah volume pekerjaan yang dibebankan kepada tenaga kerja, baik berupa fisik maupun mental, dan menjadi tanggung jawabnya. Setiap pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya, dan masing-masing tenaga kerja mempunyai kemampuan sendiri untuk menangani beban kerjanya. Sebagai beban kerja yang dapat berupa beban kerja fisik, mental, atau sosial. Dalam beban kerja diketahui ada dua faktor utama. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja. Dalam faktor eksternal terdapat 3 aspek. Yang pertama ada tugas-tugas. Tugas-tugas dapat bersifat mental seperti kompleksitas pekerja atau tingkat kesulitan pekerjaan yang mempengaruhi tingkat emosi pekerja, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Selanjutnya, yang kedua ada organisasi kerja. Dapat mempengaruhi beban kerja seperti lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, kerja malam, sistem pengupahan, sistem kerja, model struktur organisasi, pelimpahan tugas dan wewenang. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat memberikan beban kerja tambahan kepada pekerja. Dalam lingkungan kerja meliputi lingkungan kerja fisik, kimiawi, biologis, dan psikologis. Contohnya, bekerja dalam suasana bising dan panas akan lebih cepat lelah dan berkurang produktivitasnya. Sebaliknya, pada suasana suhu yang nyaman dan tenang, mendukung produktivitas dan mengurangi kelelahan dari pekerjanya. Nomor 2 ada faktor internal. Faktor internal beban kerja merupakan faktor yang berasal dari tubuh itu sendiri. Sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja yang dilakukan secara eksternal. Beban kerja dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh waktu standar yang ada. Waktu standar sendiri yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu siklus pekerjaan yang dilakukan menurut metode kerja dan kecepatan normal dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyesuaian, ditambah kelonggaran waktu untuk keperluan pribadi dan hal lainnya yang tidak terduga. Adapun jenis waktu standar sebagai berikut. 1. Cycle time atau siklus waktu. Merupakan waktu yang diperlukan agar bisa menghasilkan satu unit produksi mulai dari awal proses hingga akhir proses. Agar bisa mencapai jumlah unit yang diminta oleh pelanggan, maka cycle time atau siklus waktu ini harus lebih rendah atau sama jumlahnya dengan non-cycle time. 2. Ada non-cycle time. Non-cycle time adalah waktu yang dibutuhkan oleh lini produksi agar bisa memenuhi jumlah unit yang diminta oleh pelanggan. Ketiga ada fatigue time. Fatigue time merupakan limit waktu yang dibutuhkan oleh pekerja untuk memproduksi satu unit produk yang dipesan oleh pelanggan. Keempat ada personal time. Personal time merupakan waktu yang dibutuhkan pekerja untuk memproduksi jumlah keseluruhan unit yang dipesan oleh pelanggan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas yang pertama
tentang workload analysis atau biasa disingkat dengan WLA. WLA yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang seharusnya dibutuhkan untuk menyelesaikan beban kerja pada suatu periode tertentu. Rumusnya yaitu jumlah beban kerja pada periode tertentu dibagi jumlah jam kerja pada seorang tukang dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu workforce analysis atau biasa disingkat WFA, yaitu untuk menghitung jumlah tenaga kerja yang senyatanya diperlukan untuk menyelesaikan beban kerja dalam suatu periode tertentu. Rumusnya yaitu WFA sama dengan WLA ditambah persen dari absensi dikali WLA ditambah berapa persen LTO dikali LTA. Yang selanjutnya, perhitungan persen tingkat absensi. Rumusnya yaitu jumlah hari kerja yang hilang dibagi jumlah hari kerja yang seharusnya ada ditambah 100%. Tingkat absensi dianggap tinggi sekitar 15-20% per bulan. Selanjutnya, simple labor turnover, yaitu berdasarkan jumlah karyawan yang memisahkan diri dari perusahaan atau separation. Rumusnya yaitu PS per R dikali 100%, di mana PS itu jumlah SDM yang keluar, sedangkan R yaitu rata-rata jumlah SDM yang pada suatu periode tertentu, atau SDM awal ditambah SDM akhir per 2. Dan yang terakhir, net labor turnover, yaitu berdasarkan tingkat pergantian atau nilai terkecil antara SDM yang masuk atau attrition dan yang keluar. Rumus dari net labor turnover. Selanjutnya ada target produksi. Target produksi merupakan sesuatu hal yang diharapkan dapat dicapai oleh suatu industri manufaktur, khususnya industri yang terfokus pada kegiatan memproduksi suatu produk jadi, dan proses produksi yang ada bersifat kontinu. Bersifat kontinu artinya bersifat berkelanjutan atau berkesinambungan. Pengertian target menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2010 nomor 1404, target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Sedangkan menurut Mulyadi tahun 2010 nomor 191, target adalah kegiatan menentukan sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih sasaran untuk dicapai. Maka dapat disimpulkan, target produksi adalah batas ketentuan perusahaan mengenai suatu hasil produksi berdasarkan perencanaan-perencanaan yang telah ditetapkan perusahaan tersebut. Rumus dari target produksi adalah dengan menghitung jumlah produksi dibagi dengan waktu produksi. Jumlah produksi yang dimaksud adalah banyaknya produk yang dihasilkan dengan waktu produksi yang dihabiskan untuk menghasilkan produk tersebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan tentang waktu standar. Waktu standar kerja merupakan cara efisien untuk menghasilkan suatu produk pada keseimbangan aliran atau balance untuk mencapai tingkat keluaran yang diinginkan dalam proses produksi manufaktur. Teknik menetapkan waktu standar dapat ditentukan dengan menggunakan cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, time study, merupakan aktivitas studi tentang waktu dan gerak dengan teknik efisiensi bisnis. Time study adalah bagian utama dari manajemen ilmiah. Yang kedua, standar data system, yaitu database dari nilai waktu normal. Biasanya diatur oleh elemen kerja yang dapat digunakan untuk tugas yang terdiri dari elemen kerja yang serupa dengan database. Yang ketiga, pengambilan sampel pekerjaan, yaitu teknik statistik untuk menentukan proporsi waktu yang dihabiskan oleh pekerja dalam berbagai kategori aktivitas yang didefinisikan. Misalnya, menyiapkan mesin, merakit 2 bagian, dan lain-lain. Dengan pengukuran waktu kerja dengan metode di atas akan sangat memudahkan manufaktur membuat serta menetapkan standar waktu untuk proses produksi.
Rumusnya, waktu standar sama dengan waktu kerja normal plus allowance. Cara menghitung waktu standar manajemen operasional dengan menggunakan standard time sama dengan observation rating factor 1 plus PFD allowance. Sekian presentasi tentang waktu standar. Terima kasih.